Cara merubah pribadi yang bodoh menjadi pintar. Sebenarnya, semua orang diciptakan tidak ada yang bodoh. Semua orang punya kepintaran masing-masing. Tapi sayangnya, rasa malas membuat seseorang menjadi bodoh sungguhan. Hal ini bisa kita lihat dari sistem yang ditanam di sekolah. Sekolah membuat kita tidak bisa berpikir secara kritis. Kita sudah diberitahu sejak awal, ini pertanyaan dan ini jawaban. Nah, yang nggak bisa itu cuma orang malas yang nggak mau cari tahu jawabannya. Rugi sekali kalian sekolah, jadi paling pintar di kelas kalau kalian males buat cari tahu hal-hal lain yang ada di luar sekolah. Dan kali ini, detik ini, bisa jadi kamu yang nonton video ini adalah orang yang nggak ngerti apa-apa. Pintar bukan bawaan dari lahir, tapi bagaimana kita menjalani prosesnya dengan maksimal sehingga kita bisa pintar. So, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merubah pribadi bodoh menjadi pintar. 1. Hilangkan rasa malas. Musuh kita, saingan kita bukanlah orang lain. Yang harus kita kalahkan bukanlah orang lain, melainkan rasa malas itu sendiri. Rasa malas merupakan musuh terbesar kita. Sadarlah bahwa di luar sana, orang seusiamu udah nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, atau main HP, scroll-scroll di rumah. Mereka melakukan banyak hal atau dalam artian mereka sangatlah produktif. Rasa malas hanya akan menunda niat dan pekerjaanmu. Misalkan, kamu sudah berniat untuk mau membaca buku atau nanti mau belajar. Nah, tapi karena adanya rasa malas yang menguasai dirimu, akhirnya niatmu untuk produktif gagal. 2. Optimis dan yakin. Warren Buffett said, "Saya selalu tahu sejak dulu kalau saya akan jadi kaya. Tidak semenit pun saya meragukan itu." Dan akhirnya benar, beliau menjadi orang yang kaya. Dari situ sudah terlihat bahwa optimis dan yakin sangatlah berpengaruh. Jangan pernah pesimis. Percayalah bahwa the power of positive thinking itu benar-benar nyata. Jika kamu melihat orang lain bisa, katakan pada dirimu sendiri, kamu juga pasti bisa. Mereka dan kamu sama-sama manusia, sama-sama butuh makan, dan yang pasti sama-sama punya otak. 3. Perbanyak membaca. Seseorang mengibaratkan membaca seperti makan. Bedanya, makan masuk ke perutmu, kalau baca masuk ke dalam otakmu. Zaman sekarang menggali ilmu sangatlah mudah. Kita tidak harus membeli buku, buka saja internet, semudah itu. Tapi, ini soalan kamu mau atau tidak? 4. Bergaul dengan orang yang duduk untuk membicarakan ilmu, bukan membicarakan orang lain. Memilih lingkungan sangatlah penting, karena kita tergantung bagaimana lingkungan dan dengan siapa kita bergaul. Bayangkan jika kita hidup di lingkungan atau bergaul dengan orang-orang yang punya hobi main game, nongkrong sana-sini, ya sudah pasti kita akan seperti itu. Tapi sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka belajar hal baru, hobi ngomongin bisnis, ya nanti kita juga akan terbawa menjadi orang yang seperti itu juga. 5. Jangan lupa berdoa. Untuk semua hal yang kamu usahakan, untuk semua hal yang kamu ikhtiarkan, sisakan ruang untuk selalu bertawakal. Perbanyak doa, karena semua itu tak akan ada artinya tanpa ridho Sang Kuasa. Sekecil apapun, tetap libatkan Sang Kuasa dalam hidup kita. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjalani atau dalam berproses menuju kesuksesan. Salam Ruang Curhat dan sampai jumpa.